ayat dari Kejadian 3 dari bahasa Indonesia ke bahasa Loli. Kami juga berdoa agar Alkitab dalam bahasa Loli segera siap untuk suku Loli. Okey, Malin, sekarang Kejadian 3 kita lanjut. Manusia jatuh ke dalam dosa, ya. Jadi ayat 1. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Naata kebulan dalam dosa pasal itu dalam Kejadian bagaimana na nipe atau mungkin kaboko ya dan ita na cerdik pungo wali imi segala ranga abai na puntana ka jadi na meroba Allah bagaimana nipe atau na kaboko nena nage na linan na mawine lina na meroba Allah man berfirman di wasu di taman aman pangaa di linaki linani. Okey, ayat 2. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Ayat 3. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Bagi nama bine kena wale na nipe atau boko ni na lina ni ay ida buah wasu na di taman boleh bengaan di lina na merobala lina ni tapi na tentang na buah pengetahuan desa pun ida desa ane nanti lu taman dengar angka ni lina ni atau jangan kan bengaan bedoma kasa tidak boleh lina ni bengaan aku atau bedoma aku mimate lina. Okey, ayat 4 dan 5 juga, ya. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Bagaimana ni peta nak boko nena nagilinan na mawine dai bunga ako ni dumate malinan ni. Tapi na meroba Allah napade linani bunga ako nela ida mata na terbuka na mahukay lina maha dan yo nela na yo palina na mvine na sama seperti Tuhan Allah linani mupade ko ni adesa pun ida desa linan na mvine na kaboko nena. Okey. Ayat 6, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula, pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu, dia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia dan suaminya pun memakannya. Panam ini na ita na wawaso na seperti na desa pungu ban ita ya. Bagai pono kayaknya namin nakapungo man ita ya kay maka mana tingi pung nag-ate man ita na wawaso karena na penasaran mo na kirkir bak nga ako nel pewai naglin mo bana maka bagi na deke bana nga ani kay bagi makanya mo na nalai na ningo na kabani bana nga ani maka nga do bada kene yagi. Ayat 7. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Pada babangaan na kay kumbuke dag mata dag bagay kada pade ba kalulu dag baday nga labe da bag makade kay ro wasu ay na ro wasu ara palidan ngi parawi da cawat to. Ayat 8, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Ketika badarengnya nami ay
langkawain na maroba ala bana kako na di taman ge kabuni dage na ata nena na po na ol umana kabuni dage wali baran na maroba ala na tilwa sulan bala kabuni na anen til taman. Ayat 9, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Tetapi na maroba ala na po ni na ata prawe na nena po na berfirman ni nan gidogu linan. Ayat 10, dia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Bagi na wale na ata prawe na maroba ala nena na gilinan ni ketika baku renge babae juga na di taman ke ungket dia madaw tagu linan karena kupade baka lulu gilina ngido maka kupabuni linan. Ayat 11, firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Bagi na berfirman na maroba ala linani garateki guyo bugululu linani maka apa nga amo na buah baso palarang go aman pangaan palugo linani. Ayat 12, manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan." Bagi na ata nena nagalina na mabini patawang barago ngiya na ayagan na wawaso maka kungaan ni linan na maroba ala banawale. Okey, ayat 13 ya. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan." Bagi na berfirman lang mo na maroba ala na baran na mawinya linani dai apa na parawi mo linani bagi na wale na wine na tinipe ataw na kaboko nga tipu linani maka kungaan lina. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu." Bagi na berfirman lang mo maroba ala na kaboko nena na linani karena balumu parawi mo maka terkutuk ko linani di antara itimi segala ranga itimi segala anemi na kadaudana linani muyo mo terkutuk linani bahkan ne seumur hidup mo na tiam nge pa kakaway mo linani nge pa dagaway mo linani kono nimidana debu tanah nge pa nga amo na seumur hidup mo linani. Ya, dari ayat 15, "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya." Bagi na lina na maroba ala maka na adakan na permusuhan antara na kaboko nina po na bine linani antara na keturunan na bine na po keturunan mo po na keturunan na nambine pokoknya bermusuhan ni na maroba ala po na keturunan na nambine na niya pokoknya pahancur ka na ketua mo na lalina ni po no o apatagun na kudomo linani. Lanjut ayat 16, firman-Nya kepada perempuan itu, "Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu." Na berfirman na maroba ala baran na wina linani susah setengah mati waktu bupati kono kurawi ku susah pong linani kono ne bupa ana nela karot duka setengah mati bupa ana mulina ni tapi namabine nila na akan na berahi oleh na lain na linan maroba Allah dan tapi nakabani tetap mana berkuasa atas na nambindeng niya. Ayat 17,
Lalu firman-Nya kepada manusia itu, "Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu." Agina berfirman ng Rob Allah baran na kabani ne atanena na gilina ni karena puputo ya na mawinne na umamu ungaan na wawasu lina ni na wawasu palarang gunena na aman pangaan palugo na lina maroba Allah maka na terkutuk ni tanah lina ni karena yo ulina ni na kabani. Maka mulai ban ya mususas tengah mati pungu bunga do rezeki ne pontana selama ne seumur hidupmu yo mususah lenan mus tengah mati bunga do rezeki lenan. Ya. Jadi ayat 18, semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Bagaimana nih yidimi dong ruta yidimi dari apa ruta amang utara na ni pahasil yo ulina ni bagaimana yidimi wasu anemi na maredalanang ye jadi mulina ni. Ayat 19, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Magilinan ng Rob Allah mo berkeputas tengah mati bunga do pangaamo linani sampai balik kia jadi tanah linan karena wali tanah daw ne baleke yo ulinan na kabani ne nana sebab ne yo debu tanah ulinan ni bagi nemia mo balikia jadi tanah linan. Ayat 20, manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Bagi nakabani nila na ata parawin ng Rob Allah nila na yan ngaran na umana Hawa linani sebab ngedo na nea ke inna palitan na dari semua ni amuri kanil puntan. Okey, kita lanjut ayat 21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Na Rob Allah na kinarawi di kalabe wali kalita ranga mungkin kalita karabo atau kalita ako na nagpade man untuk na ata parawin na po na umana maka na pawai dia ida kalabe parawin na nena. Ayat 22, berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Na berfirman na Rob Allah sesungguhnya na ata na mengerti bang pade bagi helina salah satu wali ita na pade bagi me adesa ida desa lina maka sekarang na ge jangan sampai mana ay lima na mana deke na wawasu na lina pamangaan lina sehingga kan muri kan selama-lamanya lina ng Rob Allah. Ayat 23, lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mananya diambil. Lalu na Rob Allah na ay wali na Taman Eden ge gai kana berusaha do kana usaha do tanah linani bagi wali do gai kana nena na gai kana rawi do na linani. Akhirnya ayat 24, ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa keruk dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Bagaimana setelah panamudai wali nena na dari Taman Eden nena na naduto di ata nena
bagine sebelah timur wali Taman Eden ge maka na tahu wai ne ya maka apa na nge wai do tahu dat ne ya mabine pon ka bani ne na gantu tu wai di dai katopo avigar pungo bagai macam kilat anin sambar pungo itu ya mana jaga na dai apa lara aron na dai wasu kehidupan desa pun desa. Okey, jadi kita sudah akhir kejadian 3 dan akan melanjutkan kejadian 4 hari berikutnya. Jadi ingat ya, ini bukan terjemahan kosakata demi kosakata dari Indonesia ke Loli. Ini lebih seperti menjelaskan secara sederhana saja sehari-hari ya. Semoga ini membantu kalian. Terima kasih.